Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan dari pertempuran yang sedang terjadi di wilayah dunia matahari Elba. Seperti yang telah admin Teraokun bahas sebelumnya, Luffy dan Loki sedang bertarung melawan Im Sama di salah satu cabang pohon besar di dekat sekolah Walrus. Setelah mereka berdua bekerja sama, tapi kemampuan Im Sama masih terlalu sulit untuk dihadapi. Sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu mampu untuk unggul, di mana dia membuat Luffy dan Loki terlihat sangat terdesak. Skopper Gaban yang menyaksikan hal tersebut pun tidak bisa tinggal diam. Dengan kecepatan tinggi, dia segera pergi ke sana untuk membantu Sang Yonko dan pangeran raksasa itu. Gaban memakai suatu teknik serangan yang baru kali ini dia perlihatkan. Teknik tersebut adalah tebasan yang sangat kuat dan terfokus pada masing-masing kapaknya yang dialiri oleh haki. Namun Im Sama yang sudah merasuki tubuh Gunko bisa bergerak dengan sangat gesit, sehingga dia pun mampu menghindari serangan Gaban dengan mudah. Kemudian Im Sama mengulurkan trisulanya ke arah Gaban dengan sangat akurat. Lalu pada bagian ujung senjatanya itu muncul sebuah lingkaran sihir. Dari dalam lingkaran sihir itu pun keluar semacam bola meriam yang meluncur dengan tepat ke arah target di hadapannya. Sebenarnya teknik yang Im Sama pakai ini sudah pernah dia perlihatkan 2 chapter yang lalu, di mana Im Sama menyerang para raksasa dengan cara yang sama seperti itu. Tapi kali ini Gaban bisa mengatasi serangan Im Sama tersebut. Sang tangan kiri dari Raja Bajak Laut itu memfokuskan hakinya pada kedua kapaknya, lalu menebas bola-bola meriam itu selagi masih berada di udara, sehingga terjadi ledakan di udara sekitar antara Gaban dan Im Sama. Tiba-tiba Loki mencari kesempatan untuk menyerang Im Sama memakai palu Ragnir. Tapi sebelum serangan Loki mengenainya, Im Sama terlebih dahulu melancarkan suatu serangan yang membuat raksasa itu langsung terhempas. Selanjutnya giliran Luffy yang mulai maju. Dalam mode Gear 5, si topi jerami itu melancarkan teknik pukulan beruntun. Namun sayap Im Sama membesar lalu melindungi tubuhnya sendiri. Sayap itu sangat kuat sehingga mampu menangkis semua serangan dari Luffy. Gaban pun berkata kepada Luffy dan Loki bahwa sebaiknya mereka mencoba menyerang musuh secara bersama-sama. Gaban memakai suatu teknik serangan di mana dia melancarkan tebasan dari jarak jauh dengan sangat cepat dan juga kuat. Sementara itu, Luffy memakai pukulan mirip dengan Red Rock tapi dalam versi mode Gear 5, sehingga pukulan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, Loki segera memanggil petir dengan palu Ragnir yang diarahkan tepat kepada Im Sama. Serangan gabungan dari 3 orang ini pun menghasilkan suatu dampak yang luar biasa. Akan muncul ledakan, efek angin, petir hitam haki, dan juga petir biasa dari palu Ragnir tadi. Memang Im Sama sempat bertahan memakai suatu teknik yang sangat misterius, tapi dia tetap saja terhempas cukup jauh. Itu menandakan bahwa gabungan serangan Luffy, Loki, dan juga Gaban memang sangat kuat, sampai-sampai hempasannya tidak bisa ditahan oleh Im Sama. Loki yang melihat hal tersebut pun berkata bahwa akhirnya ada serangan yang bisa memberi dampak pada musuh merepotkan itu. Gaban lalu berkata sebaiknya jangan senang dulu, karena dia yakin serangan tadi bukan masalah besar bagi Im Sama. Tak butuh waktu lama, Im Sama segera kembali ke sana dan terlihat sangat murka. Ia pun memakai teknik serangan yang dipadukan dengan Hoshoku Haki yang sangat besar, sehingga serangan itu mengenai Gaban, Luffy, dan Loki sekaligus, membuat ketiga orang itu langsung terlempar cukup jauh. Di desa tak jauh dari sana, ada Zoro dan Sanji yang sedang bertarung melawan Dory dan Brogy dalam mode iblis. Pertarungan mereka berjalan sengit karena Dory dan Brogy memiliki kekuatan yang besar dan juga merepotkan. Namun ketika Zoro dan Sanji melihat Luffy terhempas karena serangan Im Sama tadi, mereka berdua pun ingin pergi ke sana untuk membantunya. Maka kedua sayap Luffy itu pun langsung melancarkan serangan kuat masing-masing kepada Dory dan juga Brogy. Memang dua raksasa iblis itu masih belum kalah, tapi Zoro dan Sanji memutuskan pergi ke tempat Luffy terlebih dahulu untuk sementara waktu. Selain demi membantu sang kapten, mereka juga menduga bahwa musuh yang Luffy hadapi adalah dalang di balik perubahan Dory dan Brogy. Jadi jika musuh itu dikalahkan, maka Dory, Brogy, dan para raksasa iblis lain akan bisa kembali seperti semula. Itu adalah cara yang paling efektif untuk menyembuhkan Dory, Brogy, dan juga yang lain. Daripada terus-menerus menghajar mereka yang tak kunjung sadar, Zoro dan Sanji memutuskan untuk segera pergi ke tempat Luffy dengan harapan menghabisi musuh yang ada di sana demi kesembuhan para raksasa yang telah menjadi iblis.
habis. Begitu Zoro dan Sanji mendekati cabang tempat di mana Im Sama berada, mereka pun langsung bekerja sama untuk melancarkan suatu serangan. Zoro melompat ke atas kaki Sanji, lalu Sanji melempar Zoro dengan kakinya, sehingga Zoro melesat cepat menuju ke arah Im Sama. Dia pun melancarkan teknik tebasan memakai 3 pedangnya, tapi Im Sama dengan cepat menangkis itu dengan trisula lalu menjatuhkan Zoro. Tak lama berselang, Sanji pun langsung terbang ke arah Im Sama untuk melancarkan tendangan kuat dalam mode Ifrit Jambe, tapi lagi-lagi Im Sama menangkis lalu menyerang balik Sanji. Dengan begitu, Zoro dan Sanji sama-sama paham bahwa bukan hal mudah untuk menyerang musuh tersebut. Namun, Gaban, Luffy dan Loki yang tadi terhempas karena serangan Hoshoku Haki dari Im Sama sekarang sudah kembali ke sana untuk bertarung. Mereka melancarkan berbagai macam teknik yang bervariasi, tapi Im Sama masih tetap unggul. Kekuatan dari sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu benar-benar di luar nalar semua orang yang ada di sana. Dari kejauhan, Chopper juga bisa melihat pertarungan dahsyat tersebut. Dia pun mengkhawatirkan Chopper Gaban karena nanti luka-luka di tubuh sang legenda itu bisa terbuka kembali. Chopper sangat memahami kondisi Gaban sekarang ini, karena beberapa waktu yang lalu di dunia bawah, dialah yang merawat Gaban. Jadi Chopper tidak mau jika keadaan Gaban nanti malah semakin memburuk. Dia pun segera datang ke cabang pohon itu dengan tujuan meminta Gaban berhenti bertarung sementara waktu, karena dalam kondisinya sekarang, Gaban tidak boleh memaksakan diri. Gaban menghargai kepedulian dan niat baik dari Chopper, namun dalam situasi seperti sekarang tak ada waktu untuk mundur atau beristirahat. Elbaf berada dalam bahaya besar, jadi Gaban harus bertarung bersama yang lain bagaimanapun kondisi tubuhnya sekarang. Ketika Gaban, Chopper, Luffy, Loki, Zoro dan Sanji berkumpul di atas cabang pohon itu, Im Sama yang sedang melayang di udara segera menciptakan teknik serangan yang sangat kuat dan misterius. Teknik tersebut memadukan semacam kekuatan sihir dan juga haki yang sangat besar, sehingga menghasilkan dampak yang juga luar biasa. Serangan itu menghancurkan cabang tempat mereka berpijak, bahkan memberi mereka tekanan besar sehingga mereka tidak bisa apa-apa selain jatuh ke bawah. Dengan begitu, orang-orang yang awalnya naik dari dunia bawah itu sekarang terpaksa harus kembali lagi ke sana. Serangan Im Sama tadi sangat kuat sehingga menarik perhatian dari semua orang yang terlibat dalam pertempuran di area sekolah Walrus, termasuk Hajudin dan para krunya dalam bajak laut New Jain Warrior. Mereka pun panik melihat Luffy dan yang lain terjatuh akibat serangan kuat tersebut. Salah seorang prajurit raksasa yang ada di sana pun meminta Hajudin dan kawan-kawan untuk kembali ke dunia bawah agar mereka bisa melihat keadaan dari orang-orang itu. Awalnya Hajudin tidak mau meninggalkan pertempuran di sana, namun ada 2 alasan yang akhirnya membuat Hajudin dan para krunya memutuskan turun ke dunia bawah lagi. Pertama, prajurit raksasa dari berbagai desa telah semakin banyak yang mendatangi area sekolah Walrus. Jadi Hajudin dan kawan-kawan bisa pergi ke bawah dan mempercayakan pertempuran di sana untuk sementara waktu kepada raksasa yang lain. Kedua, keadaan dari orang-orang yang telah terjatuh tadi memang harus segera diperiksa, sebab keberadaan mereka dalam pertempuran di Elbaf ini terbilang sangat penting. Tanpa orang-orang itu, rasanya mustahil pihak raksasa Elbaf bisa memenangkan pertempuran yang sedang terjadi sekarang ini. Kekuatan musuh benar-benar di luar kemampuan para prajurit raksasa tersebut, sehingga mereka membutuhkan Luffy dan yang lain untuk bisa memenangkan pertempuran. Dengan begitu, Hajudin harus segera mencari tahu bagaimana nasib dari Luffy dan kawan-kawan yang jatuh ke dunia bawah itu, karena mereka lah kunci untuk memenangkan pertempuran di Elbaf. Sementara itu, Im Sama melayang di area sekolah Walrus untuk memantau perkembangan situasi. Berhubung para musuh terkuat tadi sudah jatuh, maka tak ada lagi gangguan berarti untuk dirinya di sana. Im Sama juga melihat para kru Luffy yang lain masih bertarung dengan sekuat tenaga. Im Sama dari tadi sudah sabar menunggu, namun rupanya Killingham terlalu berlama-lama sehingga itu membuang-buang waktu. Jadi Im Sama memutuskan untuk menyelesaikan saja semuanya sendiri. Tanpa berlama-lama, dia pun memakai kekuatan tanda panah Gunko untuk menahan sebagian kru bajak laut topi jerami itu seperti semula. Namun tampaknya hanya Franky saja yang masih belum tertangkap. Walaupun tadi Franky juga sempat ada bersama teman-temannya di sana, tapi sekarang dia sudah pergi ke lokasi yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal itu pun membuat Franky menjadi satu-satunya kru Luffy di dunia matahari yang masih bisa bergerak bebas. Keberadaan Franky yang berbeda dari kawan-kawannya itu membuat dia berhasil selamat dari jeratan Im Sama. Tentu Oda menyiapkan sesuatu untuk Franky. Karena itulah dia masih berhasil lolos dari jeratan Im Sama sampai sejauh ini. Berhubung di Elbaf ada robot kuno yang lebih tua dari Emmet, maka tentu robot kuno itu akan memiliki keterkaitan dengan Franky. Entah Franky akan memperbaiki robot itu supaya aktif lagi, atau Franky justru akan menggunakan berbagai komponen dari robot itu untuk diaplikasikan ke tubuhnya sendiri. Robot kuno itu sudah berumur lebih dari 3000 tahun, tapi beberapa komponennya masih terjaga sampai sekarang ini. Jadi robot kuno tersebut tentu bisa dimanfaatkan oleh Franky. Penduduk Elbaf tentu tidak akan keberatan dengan hal itu, karena justru Reply sendirilah yang menunjukkan
menunjukkan lokasi robot kuno itu kepada Franky sejak beberapa waktu yang lalu. Lagi pula di Elbaf tidak ada seorang ilmuwan yang bisa memanfaatkannya. Saat ini yang bisa memanfaatkan robot kuno seperti itu hanyalah Franky dan Vegapunk Lilith saja. Beralih ke dunia bawah, diperlihatkan Luffy, Loki, Gaban, Zoro, Sanji, dan Chopper yang sedang terjatuh kembali ke sana. Di sini Sanji yang bisa terbang pun belum bisa langsung kembali ke atas karena efek tekanan dari Haki Im sama tadi masih terlalu kuat. Luffy pun segera berubah menjadi raksasa dalam mode Gear 5. Lalu dia memastikan dialah yang paling pertama jatuh ke tanah. Begitu Luffy terjatuh ke tanah, dia segera membuat perutnya menjadi berukuran sangat besar sehingga orang-orang lain di sana bisa mendarat dengan selamat. Meski begitu, tetap ada efek pantulan sehingga mereka langsung terhentak. Namun mereka semua bisa mengendalikan diri dengan baik sehingga semuanya kini baik-baik saja. Hajudin dan kawan-kawan yang berniat mengecek kondisi mereka juga sudah tiba di dunia bawah. Dia bertanya apa yang terjadi di atas tadi, kenapa semuanya malah kembali ke dunia bawah. Gaban menjawab rupanya mereka terlalu gegabah dengan naik secara terburu-buru. Ternyata musuh yang ada di sana adalah pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Memang sosok itu tidak menggunakan tubuh aslinya, hanya merasuki tubuh seorang ksatria suci saja. Tapi meski begitu, kekuatannya masih terbilang sangat besar. Harus ada persiapan dan rencana yang matang terlebih dahulu untuk bisa menghadapi sosok di wilayah atas itu. Diperlihatkan juga Loki yang kesal karena perbuatan dari Im sama tadi. Namun dari kejadian ini membuat dia paham bahwa kekuatan musuh di atas sana memang luar biasa. Gaban pun berkata, lebih baik persiapkan dulu semuanya meski itu membutuhkan waktu. Yang penting nanti ketika bertarung di atas sana, mereka tidak akan dipermalukan lagi seperti tadi. Jadi sekarang Gaban akan melatih semua orang yang ada di dunia bawah terlebih dahulu. Tidak hanya Luffy, Zoro, dan Sanji saja, tapi Loki, Hajudi, dan kawan-kawan serta Chopper juga akan ikut dilatih. Latihan ini bukan hanya soal kekuatan saja, tapi juga soal kerjasama agar mereka nanti bisa bertarung bersama dengan baik. Musuh yang akan mereka hadapi saat ini levelnya jauh berbeda dari semua musuh yang pernah mereka hadapi. Bahkan Gaban di sini menjelaskan kepada mereka bahwa sosok yang menyerupai iblis tadi levelnya di atas Yonko. Meski dia hanya menggunakan wadah tubuh seorang ksatria suci saja, tapi sejatinya sosok itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi jika sekali lagi mereka lengah, mereka bukan hanya akan dijatuhkan ke dunia bawah saja, tapi mereka mungkin akan benar-benar dibunuh. Jadi Gaban harap dalam latihan kali ini mereka benar-benar serius. Ikuti semua instruksi Gaban dan jangan main-main lagi. Di sini Gaban terlihat sangat serius dalam ucapannya kepada orang-orang di dunia bawah itu. Terlebih khusus Gaban memperingatkan Loki. Jika Loki main-main dan mengacau lagi dalam latihan, maka Loki sendirilah yang nanti akan terbunuh. Loki di sini terdiam dan tak mau membantah perkataan Gaban karena dia memang sudah melihat sendiri betapa kuatnya musuh yang ada di dunia matahari itu. Tadi Gaban sudah melihat kerjasama yang bagus antara Zoro dan Sanji. Nah di sini Gaban bilang kepada Zoro untuk mencoba membuat combo dan kerjasama yang bagus juga dengan Luffy, karena pedang Enma nanti akan sangat berguna untuk melawan sosok iblis itu. Entah apa maksud dari Gaban ini, tapi sepertinya ada hal yang menarik dari pedang Enma Zoro itu yang bisa sangat berguna untuk melawan Im sama nanti. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1152. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.